Saya paling suka kalau buat konten itu yang sifatnya perseteruan tapi masih bawa-bawa kitab, bukan narasi omong kosong lah gitu ya. Jadi siapapun yang berseteru, nggak peduli kelompok siapapun, kalau berseterunya di masalah kitab saya suka sekali. Nah kali ini ada perseteruan lah kasarnya di YouTube ya, ya dialektika lah bahasa gampangnya. Ketika AA Guru Tigarut itu membuat judul yang panas sekali, ya, itu pertama, ini kronologis dulu, nanti kita masuk ke bedah kitabnya. Ketika buat judul tukang gibah jadi ketua Jatman, jadi tukang gibah. Ingat, tukang gibah. Gibah di situ ya sudah gibah saja. Jadi ketua Jatman. Nah, maksudnya adalah Kiai Ahmad Kholwani. Kholwani apa Halwani ya. Kemudian ditanggapi oleh Beguru Ngaji judulnya. Judulnya nggak kalah panas itu ya. Di situ adalah YouTuber tuduh Kiai Halwani tukang gibah. Kemudian bongkar apa itu? Kemunafikan itu. Gibah hasanah menurut Imam Nawawi. Saya kurang paham kalau narasi-narasi thumbnail itu ya. Ada koma atau apa itu, atau mungkin menginput bahasa-bahasa walaupun nggak mesti berkaitan tapi bagian masing-masing ya. Kemunafikan itu, entah siapa yang munafik ya. Kemudian tema gibah hasanah. Kemudian dijawab sekakmat ya. Wah, ini karena mungkin narasinya itu dianggap guru ini tidak baca kitab Al-Adhkar, kitab yang tipis-tipis gitu. Kitab di belakang besar-besar tapi jangan lupa baca kitab yang tipis gitu. Apa maksudnya dalam kitab-kitab yang tipis itu? Di situ ada gibah hasanah, bahasanya Guru Ngaji ini. Gibah yang boleh. Ya, secara cepat ya saya baca dari konteks yang dibicarakan oleh Guru Tigarut, ya itu berarti nggak ada masalah toh. Orang Guru Tigarut ini mengatakan tukang gibah, gibah kan di situ nggak disifati apa. Artinya masih terbuka celah diihtimalkan, ya maksudnya gibah yang itu, yang hasanah itu. Ya kan sama-sama tukang gibah, tapi gibah hasanah. Ya sudah, berarti apa aja yang perlu dibantah kan gitu. Jadi selesai kan kalau segitu kan. Artinya kalau cuma masalah menjawab, kamu kok menuduh Kiai Halwani tukang gibah, padahal gibah ada yang boleh. Ya itu berarti Anda bukan membantah saya. Kan tinggal saya bilang, ya itu anggap saja Kiai Halwani itu gibah yang boleh, tukang gibah dengan gibah yang boleh, selesai masalah kan. Artinya apa? Berarti Guru Ngaji itu mengkonfirmasi bahwa itu memang gibah kan gitu. Dan dijelaskan itu masuk kepada gibah yang boleh. Ya guru kan cuma bilang tukang gibah. Nah, itu saya lihat begitu jawaban yang simpelnya ya. Walaupun sebetulnya mungkin nggak situ ya, itu mungkin terlalu datar lah. Sekelas mereka kok pembicaranya sedatar itu. Itu mungkin hanya kalau jidal-jidal singkat saja ya, hanya menang-menangan saja gitu. Ya saya kan bilang jidal, yang bilang gibah. Terus kamu bilang ini gibah yang boleh, ya berarti kan gibah toh. Ya. Yang boleh itu tidak mungkin ada kalau gibahnya tidak ada. Gampangnya kan begitu ya. Jadi sifat itu mesti ada mausufnya. Kamu kan bicara gibah yang boleh, gibah yang hasanah, ya berarti kan ada gibahnya aja. Yang saya tuduhkan, yang saya bilangkan ke Kiai Halwani apa? Gibah apa bagaimana? Ya gibah, ya sudah benar. Ya sama dengan saya bilang kamu makan nasi, terus diklarifikasi enggak kok, dia makan nasi tapi nasi yang bagus. Ya iya, yang bagus kan juga nasi. Kecuali saya bilang kamu makan nasi busuk. Saya bilang kamu makan nasi. Saya bilang Kiai Halwani tukang gibah. Dan kamu bilang iya itu gibah yang baik. Ya sudah tukang gibah. Kan jadi muter-muter ke situ ya, nggak enak. Sebetulnya nggak segitulah. Karena kalau kita turunkanlah bahasa kita itu lebih kepada bagaimana urf kita ya. Kalau bahasa tukang gibah biasanya itu identik dengan hal yang di situ keliru gitu. Ya. Apalagi maksud dari Guru Ngaji ini kan ke arah tuduhan ya. Menuduh tukang gibah, oh mesti maksudnya gibah di situ adalah gibah yang buruk. Tapi itu kan maksudnya Guru Ngaji. Ya. Sama dengan begini, dia tukang makan apa gitu, tukang minum. Itu bahasanya minum, nggak mungkin minum air. Kalau orang minum air kan tidak maksud si tukang minum. Atau dituduh sebagai tukang minum, tidak mungkin. Ya. Secara orfi lah. Kalau minumnya di situ adalah minum air, mesti minumnya minum miras, ya kan begitu. Jadi dituduh tukang gibah, mesti gibahnya itu adalah gibah yang buruk. Artinya apa? Guru Ngaji itu memahami konteksnya dari
Guru 3 itu adalah itu Anda menuduh Kiai Halwani ini tukang gibah, berarti gibahan yang buruk. Ya tapi kembali lagi ke yang tadi. Qasdul lafzi ala maksudul lafid, yang bilang tukang gibah kan guru, yang berhak menentukan itu gibah yang mana ya guru juga. Nggak boleh yang menafsirkan itu maksa, nanti kayak yang baca kitab orang dia paksa pemahamannya begitu. Tidak sama dengan yang ngomong ya. Gitu ya. Oke, itu sudah terlepas masalah itu ya. Sekarang masuk kepada poinnya. Seandainya benar ada gibah hasanah, oke kita terima. Lalu punya Kiai Halwani itu ketika menceritakan Habib Lutfi di depan siapa itu, pengurus PWI atau apa itu masuk gibah hasanah kategori yang mana? Ingat catatannya, ini ada di kitab ini. Jadi kalau baca kitab itu memang harus teliti ya, harus tertib juga. Jadi ingat ketika ada gibah yang boleh, di situ fal mujawwizu ya. Adapun yang membuat gibah itu boleh, jadi awalnya itu adalah muharramah. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu dia boleh. Apa yang membuat dia boleh? Atau kasarnya alasan dia menjadi boleh itu apa? Ya, di situ jelas. Ghordun sahihun syar'iyun adalah tujuan yang benar di kacamata syariat. Kemudian perhatikan di situ spesifik sekali ya. La yumkinul husulu ilaihi, di mana tidak mungkin bisa dicapai kepada tujuan itu illa biha, kecuali ya dengan cara gibah itu. Artinya apa Pak? Nggak ada cara lain. Cuman itu satu-satunya cara untuk mencapai tujuan yang baik itu. Ya, di sini tujuan yang baik pada dasarnya adalah justru menghindarkan mafsadat, menghindarkan keburukan. Itu tidak bisa dicapai kecuali dengan gibah. Ini kalau Anda baca dalam kitab yang lebih lengkap, ini adalah kondisi darurat. Dalam kondisi darurat berlaku, saya pernah bahas tuntas itu, berlaku kaidah apa? Yuqaddaru biqadril haja atau biqadril mahduro. Jadi tetap batasannya itu adalah sebatas keperluan. Sama dengan kamu lapar, nggak ada lagi yang bisa dimakan. Kalau tidak makan mati, maka kamu boleh makan yang sebelumnya haram, misalnya bangkai. Itu pun biqadril haja, sebatas kamu itu terlepas dari mati. Sesuap sudah selamat, jangan makan terus. Bukan kesana kesini pamer-pamer makan bangkai. Enggak begitu. Malah segala nyari tukang sate, nyari kecap ke Indomaret. Katanya nggak ada yang mau dimakan. Makan ndak bangkai, segala dikipasin pakai sate. Terus di sop juga, terus buat nanti juga. Nggak gitu cara mainnya. Jadi sebetulnya ini kan dalih-dalih para YouTuber sebetulnya. Ya, saya kurang yakin kalau Kiai Halwani itu memakai hujah yang ini. Tapi wallahu alam ya, kita bicara tentang ini ya. Artinya kalau mau disiplin bicara tentang ghibah yang dari haram menjadi boleh, itu konteksnya darurat. Ya, maka di situ harus ada tujuan yang benar, di mana tujuan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan satu-satunya cara. Ya, ini kan hasr Pak. Nafi dan istisna kan hasr ya. Dengan cara itu. Sekarang apa yang nggak ada cara lain? Oh itu ya silahkan. Mungkin udah nggak ada cara lain. Dinasihati udah nggak bisa, disurati udah nggak mungkin, ya sudah aja kita gibahin saja. Wah, mungkin begitu ya. Tapi di sini ada pakem-pakemnya. Misalnya yang pertama adalah at-tadhullum. At-tadhullum itu adalah asyakwudzulmi ya. Jadi kita mengajukan kezaliman orang kepada kita ya. Di situ adalah fayajuzu lil madlumi ayyatadzallama lisultani wal qadi wa ghairiha biman lahu wilayatun wa lahu qudratun ala insafihi min dzalimihi dan seterusnya. Jadi di sini kasusnya adalah kita mengadu kepada penguasa atau kepada polisi atau kepada pihak yang mampu mencegah orang yang mendolimi kita atau mampu menghentikan kezaliman orang kepada kita. Artinya kita nggak mampu lagi menghindari kedoliman, sehingga cara satu-satunya adalah ngadu kepada pihak yang dianggap mampu mengatasi kedoliman itu. Nah, Kiai Halwani tidak masuk ke sini, kata yang guru ngaji ini ya, karena beliau ketika membacakan ini tidak nyebut-nyebut Kiai Halwani masuk apa enggak. Kira-kira Kiai Halwani masuk kepada yang mana? Nah, ada kemungkinan masuk kepada yang kedua. Apa itu yang kedua? Ini kata guru ngaji ini ya. Al-isti'anatu
ala taghyiril mungkari wa raddil ma'asi ila as-shawabi. Minta tolong untuk merubah kemungkaran atau merubah yang buruk jadi baik. Lalu isti'anah itu kepada siapa? Liman yarju kudratahu. Ini prinsip dasarnya, yaitu kita minta tolong kepada pihak yang kita berharap kekuatan dia itu mampu merubah al-mungkar itu. Apa iya Kiai Halwani berpikir dua orang yang lagi ngobrol itu mampu mencegah Habib Lutfi dari keburukan? Biasanya yang minta tolong itu dari bawah ke atas. Ini kan apa ini nggak merendahkan Kiai Halwani namanya? Apa ya Kiai Halwani nggak mampu sendiri sehingga harus ngobrol dengan dua orang itu, sehingga dua orang itu dianggap mampu gitu? Wah, jangan gitu. Ini biasanya ya orang tertindas datang kepada penguasa, biasanya begitu. Sebagaimana yang pertama, at-tadallum, kita didolimi lalu kita datang kepada penguasa. Ya, datang kepada orang yang punya kekuatan. Mungkin datang kepada keluarganya yang punya kendali, atau mungkin datang kepada bos yang mana si pelaku kejahatan itu kerja sama dia. Ini tolong Pak, kasih tahu nasihati anak bapak itu, anak buah bapak atau anak bapak itu, saya jangan diginiin gitu-gitu. Jangan jatman ini direbut atau ini atau apalah. Itu baru relate. Ini sekelas Kiai Halwani ngobrol sama dua orang. Masa masuk akal? Bagi saya nggak masuk itu ya, nggak masuk. Jangan Bu Guru ngaji, jangan kita mau meninggikan tapi malah merendahkan. Kenapa? Karena kalau kita ngadu kepada orang yang kita anggap dia mampu apa yang kita tidak mampu. Kenapa kita dianggap kita tidak mampu? Karena kita sudah nempuh cara satu-satunya, yaitu gibah. Artinya kita tidak bisa mengatasi dengan cara lain, harus gibah. Gibahnya pun harus kepada orang yang punya kemampuan. Nah, kira-kira begitu ya. Itu maksud dari poin nomor 2 ya. Asani al-isti'anatu ala taghyiril munkari wa raddil asi ila shawabi. Fayaqulu liman yarju kudratahu ala izalatil munkari. Jadi kita minta tolong kepada pihak-pihak di mana tujuannya ya mungkin perbedaan dengan yang kedua itu. Yang pertama, kalau yang kedua ini spesifiknya adalah kemungkaran ya. Jadi bukan kedoliman yang menimpa kepada kita, tapi kerusakan atau kesesatan yang sudah memang berstatus mungkar. Atau untuk merubah seseorang yang ahli maksiat, dia kembali menjadi orang taat. Kira-kira kalau kita minta tolong dalam keadaan sudah nggak ada cara lain, itu mendatangi orang yang lebih kuat dari kita apa yang lebih lemah? Atau yang punya kemampuan lebih dari kita? Atau misalnya begini, ini kan tukang listrik, ini kan listrik yang mati. Saya bukan lemah, tapi saya tidak bisa mengatasi ini kecuali harus ahlinya. Dia datang ke tukang listrik misalnya, minta tolong. Ya, tukang listrik, bukan saya berarti di bawah dia, tapi saya ya tetap di atas dia. Saya yang panggil dia, atau saya suruh orang buat kopi. Ini saya mau bicara logika sederhana ya. Orang saya nyuruh dia, atau tukang pijit lah. Tukang pijit mesti di bawah kita, misalnya kita yang bayar, kita kiai atau ulama atau apa manggil tukang pijit, karena saya kan nggak bisa pijit. Atau manggil tukang urut anak saya yang sakit, saya kan tidak bisa ngurut. Walaupun dia tidak mesti di atas saya minta tolong ke dia bukan karena dia di atas saya, enggak. Jangan salah Pak, Anda minta tolong ke tukang pijit karena dalam kapasitas pemijit Anda di bawah dia. Biasanya begitu, kita minta tolong PLN, minta tolong tukang ledeng, minta tolong tukang pipa, itu karena kapasitas kita di bawah mereka. Mereka lebih ahli dalam masalah itu. Nah ini perhatikan. Ini mau taghyirul munkar, mau merubah kemungkaran. Masa kapasitas Kiai Halwani di bawahnya orang PWI ini, sehingga harus minta ke mereka pertolongan. Di sini isti'anah ya. Isti'anah itu minta tolong. Kayaknya beda dengan kita minta tolong dipijit atau minta tolong dibersihin sapu di rumah. Kayaknya lain ya. Orang minta tolong itu karena dia tidak mampu. Bisa jadi lebih hebat sebetulnya. Tapi di bagian apa? Kan jadi lebih parah. Dalam taghyirul munkar, dalam nahi munkar, minta tolong karena dirinya tidak mampu. Saya nggak terima kalau Kiai Halwani dianggap ke sini. Ya. Jadi nggak masuk ya. Celaka kalau begitu. Kiai minta tolong sama dua orang itu sehingga dalam rangka minta tolong ya harus ghibah gitu. Dan kalau ghibahnya mau dibolehkan harus dipositioningkan seperti itu. Sedang minta tolong kepada orang yang yurja kudratuhu fi raddil munkar. Ya. Yang
dianggap mampu mencegah kemungkaran, memangnya nggak bisa sendiri? Bukankah tugasnya ulama itu amar ma'ruf nahi mungkar? Memangnya kejahatannya sekelas apa sih? Artinya ini kok jadi kayak geng gitu ya. Jadi kayak ini kejahatannya fisik, kita butuh organisasi untuk menekan. Memangnya wallahu a'lam apa seperti itu pemahamannya? Wallahu a'lam ya. Kemudian kalau itu mungkin kan ada kemungkinan kata Bu Guru Ngaji itu mungkin masuk kepada yang itu. Lalu ada dimasukkan kepada yang mungkin lebih spesifik, yaitu tahdzirun nasi anis syarri wa nasihatuhum. Jadi sebetulnya itu adalah untuk mencegah manusia dari keburukan dan menasihati mereka. Mungkin masuk kepada yang ini katanya. Artinya apa? Ingat, kalau kita bicara kepada konteks asyarru dalam posisinya dia ilat sebagai membolehkan sesuatu yang awalnya tidak boleh, yaitu ghibah, diukur dulu syarunnya itu. Syarun versi siapa? Jangan tiba-tiba menurut kita syarun, kita hantam itu syarun. Wah, rusak Pak hukum. Gak bisa. Apa iya ini cuma ada perbedaan antara kubu lalu kita anggap ini kemungkaran. Ingat di sini Pak, mungkar ya. Jadi di sini adalah daf'ul mungkar. Ngerti nggak rumus mungkar? Mungkar itu adalah mujma'un ala annahu mungkarun atau ala annahu syarrun. Mungkar itu adalah sesuatu yang semua orang sepakat itu salah. Mencuri, membunuh. Kalau perkara-perkara kuburan, menurut kamu namanya siapa, menurut saya namanya siapa, perkara-perkara ini siapa yang pendirinya, perkara-perkara lebih baik begini, lebih begitu, apa iya itu mau dikolongkan kepada mungkar, sehingga untuk merubah itu tidak ada cara lain dengan harus ghibah? Agak berat sebetulnya ya. Jadi ingat, konsep-konsep di sini tidak mungkin tentang sesuatu yang masih mukhtalafun statusnya. Ya. Kenapa? Karena di sini jelas taghyirul mungkar, merubah kemungkaran, Pak. Kemungkaran itu adalah sesuatu yang sudah ijma' kita mengatakan itu salah. Maka kaidahnya innama yungkarul mukhtalafu fihi, innama yungkarul mujma' alaihi wa la yungkarul mukhtalafu fihi. Kaidah lainnya itu kan yang dilawan atau yungkaru itu yang mungkar itu, yang kemungkaran. Mukhaliful ijma itu kemungkaran. Semua udah bilang sholat wajib, ada yang bilang tidak wajib, itu baru harus dilawan, harus dibantah, harus diluruskan. Jadi ingat, ma'ruf dan mungkar itu dua term yang sudah sama-sama mujma' alaih. Ya, tidak ada perselisihan. Kalau misalnya setiap sesuatu yang Anda salahkan Anda sebut mungkar, celaka Pak. Ada orang wudhu nggak baca basmalah, batal wudhunya ini, nggak sah wudhunya. Karena kita ikut madhab Imam Ahmad, baca basmalah wajib. Kan jadi rusak Pak. Mau kamu nasihati, kamu salah, nggak boleh begitu, itu mukhtalaf namanya. Apa yang berbeda dengan kita, nggak mesti lalu kita anggap salah. Begitu juga misalnya yang Mazhab Syafi'i, lihat orang wudhu nggak pakai niat dalam hatinya ya, walaupun kalau dalam hati nggak pakai niat, dia ngomong saya wudhu nggak usah niat, ya bisa saja dia ikut mazhab Hanafi. Nggak ada term-term kemungkaran seserampangan tiba-tiba kalau kita tidak setuju kita anggap kemungkaran kita lawan, nggak gitu. Nah, kalau tidak kepada had mungkar, jangan pakai kaidah yang memang khusus untuk sesuatu yang memang sudah mungkar untuk dirubah. Itu prinsip utamanya di situ ya. Jadi mau dimasukkan kepada poin yang keberapa pun, ingat, ghibah di sini adalah ketika kemungkaran itu, ingat kemungkaran dia punya disiplin makna sendiri dulu. Sesuatu yang sudah mujma' bahwa itu syarrun, itu namanya kemungkaran. Lalu kalau misalnya kayak Halwani, kayaknya menurut Guru Ngaji ini lebih masuk ke ini ya. Ingat di sini Pak, objeknya itu adalah manusia agar selamat. Jadi ta'dzirun nasi itu bukan kepada pelaku Pak, tapi kita mencegah, memberi peringatan kepada manusia anis syari dari keburukan atau anil mungkar dari kesalahan. Jadi harus presisi memahami. Bukan kita memperingati pelakunya Pak, memperingati orang lain. Maka di situ contohnya misalnya jarhul majruhin,
para ruwatul hadis yang sudah memang dia pembohong, kita sebutkan orang itu pembohong. Tujuannya apa? Agar kamu tidak terjebak menerima hadisnya. Bahkan di sini juga istisyarah ya. Istisyarah itu misalnya ketika kita dimintai pandangan ya. Ada orang mau ngelamar kan, dibaca sama orang itu. Seorang gadis atau mungkin mau bermitra, mau kerjasama dengan seseorang. Kita tahu persis orang yang akan diajak itu adalah tidak baik, suka nipu. Ya, tahakuk, kita sudah yakin orang ini penipu. Atau si perempuan ini tidak baik, buruk lah bahasanya. Maka kita kebetulan diminta pendapat oleh orang yang akan melamar atau oleh orang yang akan bekerja sama itu. Maka kita boleh memberikan isyarah, memberikan petunjuk. Di mana bentuk itu adalah yang membuka aibnya. Oh jangan, oh jangan. Bahkan kalau kita baca tertib, kalau itu sudah cukup, kita bilang jangan sudah cukup, ini disiplin sekali ya. Maka tidak boleh kita buka aibnya. Kalau kita sudah bisa mencegah orang ini dari terjebak. Jadi di sini bukan kita mencegah pelakunya, Pak, tapi mencegah orang jadi korban. Artinya kalau kita sudah cukup, jangan diikuti, maka kita tidak boleh buka aibnya. Tapi kalau orang itu minta ilat, minta taklil, kenapa tidak boleh? Baru kita buka sampai dia yakin orang itu begini, buruk satu, orang itu begini. Kalau sudah cukup sudah. Jangan dijadiin konten ya, jangan diterus-terusan ya. Walaupun itu mungkin ya wallahu alam ya. Mungkin dianggap tidak cukup ya, terus begitu ya. Jadi di sini adalah kita ingin menghindarkan, misalnya dianggap ke Habib Lutfi, kita anggap Habib Lutfi ini buruk ya, penipu. Maka kita harus hindari orang-orang agar tidak ikut dia, kita bongkar aibnya. Kira-kira begitu, relate-nya begitu. Ya wallahu a'lam ya, apa begitu ya? Apa penipuannya? Oh kuburan palsu. Oh ini bahaya, menyesatkan akidah ini. Kuburan Maman dibilang kuburan Mukidi. Wallahu a'lam, mungkin begitu ya. Atau ini kok dirubah-rubah ini. Wah, ya, agak repot kalau begitu. Ini kok dulu ketika Jatman masih belum dipimpin dia, ini bukan begini namanya. Ini kok dirubah-rubah semua. Ini kemungkaran ini. Ini menyesatkan umat ini. Apa iya kalau sebuah nama dirubah itu menyesatkan umat? Syarrunnya apa kira-kira? Nah itu pertanyaan. Keburukannya apa kira-kira? Kenapa? Karena syarrun itu kita jadi korban, Pak. Kalau kita lihat kasus korban tersesatkan secara agama, misalnya ada orang meribatkan hadis palsu kita tertipu, jelas itu. Atau kita menjadi tertipu secara ekonomi, misalnya kita ditipu orang atau kita salah pilih bini dan sebagainya, itu jelas kerugian. Ya kalau misalnya ini dulu namanya ABC, ketika masih ketuanya yang lalu datang ini ketua ini diganti menjadi ACDC. Ya itu dianggap keburukan atau syarun. Ya wallahu alam Pak ya, setidaknya jangan miss ya. Jadi ini adalah kalau Kiai Holwani masuk kepada yang ini berarti posisinya Habib Lutfi itu mengancam sekali ya. Sehingga mau tidak mau harus dibongkar keburukannya. Ini agak keren sebetulnya. Kenapa? Karena dalam artian bukan minta tolong, tapi memang sudah sengaja dengan cara seperti itu dibongkar ke publik ya. Dan jangan dimasukkan ke minta tolong, karena kalau minta tolong itu masa kiai minta tolong kepada dalam rangka ingin merubah kemungkaran, lemah sekali ya. Dan ingat semuanya adalah ketika tidak ada cara lain. Artinya misalnya ulama A mengatakan ulama B itu pembohong, jangan diterima hadisnya. Itu namanya jarhul majruhin ya di dalam pakem-pakemnya di sini ya. Jadi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita membaca ibarah itu ya penafsiran kita begitu, lalu kita cocokkan dengan orang ini orang itu ya masing-masing lah masalah itu. Cuma ingat ya, kalau kita mau mendudukkan seseorang ya kepada satu hukum, maka harus yang agak relate gitu. Ya, ini kan Kiai Holwani ya, ketua Jatman ya kan, kita sangat menghormati, masa didudukkan kepada minta tolong, didudukkan kepada tidak mampu sehingga harus cerita kepada orang, harus ngadu. Dan kenapa dianggap tidak mampu? Karena kalau dia mampu tidak boleh. Berarti ada cara lain. Prinsip isti'anah itu karena sudah tidak ada cara lain. Kenapa tidak ada cara lain? Karena semua poin itu adalah la yumkinul husulu ilaihi illa biha. Ya. Riba itu ditempuh karena nggak ada cara lain. Jadi beda dengan orang menyuruh bikin kopi walaupun dia sendiri bisa. Itu karena malas lain ya. Mungkin kasusnya kepada orang manggil tukang listrik karena dia nggak bisa listrik. Walaupun di atasnya mungkin saya direktur, saya presiden, tapi saya nggak ngerti masalah listrik, saya panggil. Ya tapi ini kan masalah mau menegakkan hak, Pak. Mau menegakkan kemungkaran, mau kok kiainya tidak mampu. Ya, apa sebegitu hebatnya gitu sehingga pihak
PWI atau apa itu yang lebih hebat. Wallahu a'lam. Ini kerangka logika memahami kitab agar kita tidak terjebak kepada mendudukkan yang bukan tempatnya. Itu saja ya. Ya, kalaupun tidak setuju dengan konten saya mau dibantah-bantah lah ya. Bebas-bebas saja ya. Allahumma dina ada sabil.